Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di acara ataupun program PAC Kecamatan Longgo Jepara, yaitu Bincang-Bincang Ramadan, yang pada kala ini kita ada tamu yang istimewa, yaitu salah satu anggota Ansor. Masih muda harusnya karena memang masih dalam Banom Ansor, yaitu Mudin kita. Karena beliau walaupun masih muda tetapi sudah menjadi mudin di desanya, yaitu Desa Jambu ya? Iya, Jambu Timur. Jambu Timur. Alhamdulillah bersama Ustadz Hasan. Sehat Ustadz Hasan? Alhamdulillah. Puasa aman ya? Insya Allah puasa. Oh gitu ya. Kita insya Allah Alhamdulillah bisa bertemu di puasa kali ini. Iya. Mohon maaf juga karena suaranya baru hilang, Gus. Oh ya, ini mohon maaf teman-teman karena beliau ini kelihatannya kesempatan ini agak kurang enak badan. Mungkin sahurnya kurang ya, jadi dianya ini agak kurang enak badan, tenggorokannya agak sakit. Jadi mungkin kalau di telinga Anda semua itu kurang nyaman karena kurang keras suaranya, mohon kemaklumannya ya teman-teman. Karena pas sekali dengan beliau yang sebagai mudin di daerahnya. Jadi kita harusnya bisa belajar dari beliau bagaimana seorang pemuda, seorang yang masih muda namun sudah mempunyai tanggung jawab yang besar. Aslinya tuh tanggung jawabannya itu berat atau ringan? Gini Gus ya, kalau dibilang berat, memang semuanya itu pasti ada rintangan. Gitu ya. Kalau saya rasa berat, terus terang saja memang ini berat. Karena ini amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada kami khususnya. Dan untuk mengemban jabatan ini pun sangat luar biasa. Gitu ya. Dan kami juga masih dalam tahap belajar, Gus, belum bisa sepenuhnya mengemban tugas ini ya. Doakan saja lah, Gus. Alhamdulillah. Kita doakan semua semoga beliau jadi tambah amanah, jadi tambah lebih baik lagi untuk menjadi mudin sebagai saingan dari Mungkar Nakir. Karena ini beliau itu, wah, saya sendiri aslinya takut. Karena beliau ini biasanya itu adalah rival dari Mungkar Nakir. Yang mana Mungkar Nakir, malaikat Mungkar Nakir sebagai penanya, beliau sudah berani membocorkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Ini wah, sama halnya celotehan anak-anak muda, Gus. Oh gitu ya. Wah. Ini salah satu pembocor jawaban dari malaikat. Oh, gitu. Tapi seperti yang saya pelajari dan juga saya lakukan, bukannya saya membocor. Karena terus terang dari lubuk hati saya yang paling dalam belum pernah bertemu dengan Mungkar Nakir. Oh gitu ya. Saya kira sudah kenal CS gitu, belum ya. Oh gitu. Kalau bisa jangan jangan. Belakangan aja, Gus. Ya. Kalau mungkin nanti kalau memang sudah waktunya bertemu mungkin, ini sudah hafal, nggak usah ditanya gimana itu. Enak ya, lumayan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya rasa tidak. Karena itu semua pernyataan, pertanyaan-pertanyaan itu memang diberikan. Yang saya ketahui memang harus ada untuk seseorang Islam, khususnya Islam atau non-Islam juga akan ditanya. Gitu. Kalau sepemahaman kita sebagai orang-orang berahlus sunnah wal jamaah, memang seperti itu. Gitu. Yang saya juga laksanakan itu bukan toh saya itu tahu jawabannya, tapi memang ini adalah suatu tuntunan gitu, tuntunan yang datang dari para ulama-ulama juga. Kemudian saya meneruskan karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Ya, semoga saja dengan apa yang saya tuntunkan kepada siapapun yang telah meninggal ini menjadi bocoran. Gitu ya. Semoga saja, Gus. Tapi kalau nanti didengar apa tidak ya pasti didengar. Tapi untuk memberikan jawaban seperti halnya yang saya tuntunkan itu alam bismillah. Gitu. Karena memang ini pasti mungkin banyak orang yang bertanya, banyak kaula-kaula muda ini yang ada tanda tanya besar. Apakah tuntunan seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Mudin Ustadz Hasan ini kepada
ahli-ahli kubur yang baru saja meninggal, apakah ada efeknya? Karena juga kita sering kita praktekkan sendiri sebagaimana yang kita tahu dari orang-orang tua dahulu. Kalau saya itu tahunya dari orang-orang tua dahulu, kalau masuk kubur itu pasti salam. Kan biasanya kadang-kadang assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Apakah itu memang adanya interaksi dalam artian kita mengucapkan salam, apakah mereka bisa menjawab, dan itu apakah ada tuntunannya? Iya. Ini guys, mohon maaf, mungkin bisa saya jelaskan sedikit dengan apa yang saya ketahui tentang kita berinteraksi dengan seseorang yang telah meninggal. Mungkin saya berpedoman di salah satu hadis Nabi ya Gus ya. Ada yang diriwayatkan ini dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya ketika Sayyidatina Aisyah ini berada di sebuah makam, Rasulullah mengatakan, ya Ummul Mukminin, kalau kita masih berada dalam makam, maka assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Mungkin ini kita bisa jadikan dasar bahwasanya siapapun yang telah meninggal ini masih bisa berinteraksi ya gitu ya. Pastinya karena kita salam kepada mereka. Kalau kita tidak bisa, dalam artian tuntunan Rasulullah bahwasanya kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka, ngapain beri tuntunan yang seperti itu ya. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua, seolah-olah diajak ngobrol mereka ya. Berarti pada dasarnya bisa diambil menjadi dalil bahwa kita aslinya masih bisa berinteraksi. Oh gitu ya. Tapi mungkin kita tidak bisa mendengarkan. Gitu, karena memang beda alam gitu ya. Alam. Nanti kalau jenengan mendengarkan, kita malah takut gitu. Nanti menjawab waalaikumsalam. Wah, malah langsung terbirit-birit jadi pulang, nggak jadi doain, malah cepat-cepat pulang lah. Itu kembali lagi misal. Kembali lagi masalah karena kita itu beda alam. Aslinya manusia ini alamnya itu apakah memang hanya yang ada di kita seperti halnya seperti ini di dunia ini, terus nanti di alam kubur, atau bagaimana? Runtutannya di bagaimana? Ini. Ingat saya ini ya. Ya ini murni belajar nih teman-teman. Mungkin ya kita belajar bareng-bareng ya guys ya. Mungkin yang saya ketahui memang kita ada beberapa alam. Kalau kita tahu, kalau kita melakukan pemetaan, kita bisa tahu kita ini masih di alam mana. Yang saya ketahui dan kita pelajari juga di kitab-kitab juga, dalam Al-Quran pun juga diterangkan. Dulu kita bersama semuanya ini manusia. Ada di alam pertama, alam roh ya guys ya. Alam roh ya. Kemudian kita ditakdirkan di alam kehamilan seorang ibu. Ditentukan ke seorang ibu gitu ya. Tapi kita mulai proses Gus. Itu bisa memilih apa enggak ya? Misal, wah saya keluar dari rahimnya misal siapa ya, artis yang terkenal gitu, ataukah Bunyai yang tertentu yang pondoknya besar gitu. Itu bisa memilih apa enggak? Kalau mungkin saya bisa memilih, saya pasti milih yang lebih banyak. Nganu ya, jadi anaknya presiden. Gitu ya. Tapi enggak ya? Enggak bisa. Sudah ditentukan oleh Allah ya. Karena inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Kita diciptakan oleh Allah itu ya sudah ditakdirkan sesuai dengan takdir yang sudah dituliskan. Oh ya. Dan siapa kita akan gitu ya. Lalu mungkin ya kita ketahui dari awal kita ini mungkin dari sari makanan yang hasilnya dari tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Kemudian kita selanjutnya menjadi nutfah atau yang bisa dikatakan sperma. Kemudian kita 40 hari kemudian kita menjadi alaqah, darah, segumpal darah. Kemudian lanjut lagi 40 hari kita menjadi mudghah atau daging. Kemudian setelah daging itu kita tulang yang dibungkus dengan daging, akhirnya kita sempurna menjadi makhluk yang sempurna yang namanya manusia. Jadi yang kita dalam keadaan yang sudah sempurna itu ya. Kalau bisa ya mungkin ada yang ganteng seperti Gusnya, ada yang cukup ganteng juga seperti Gus Ika ya. Itu ada yang mungkin masih jomblo, yang sudah punya suami atau istri,
semuanya sudah ditakdirkan. Oh, ditakdirkan di situ ya. Saya harap ketua kita, karena ketua kita belum juga punya pendamping hidup. Oh, Dansul ini belum ya. Dansul. Mungkin itu berarti pas waktu di alam, setelah alam roh dimasukkan ke alam rahim sebagaimana yang kita tahu dituliskan takdirnya di situ. Berarti Damsul ini mungkin masih 40 tahun lagi. Masih mungkin ya, kan kita belum tahu ya. Saya khawatir kalau ada cerita anak muda mungkin judulnya sudah menikah itu. Waduh. Atau yang kedua, mungkin judulnya ini belum lahir mungkin juga. Oh gitu ya. Ini mungkin menikah. Atau nanti khawatir lagi nanti kalau jodohnya adalah nanti bidadari di surga. Berarti jomblo sampai berarti nggak ada nih. Iya. Berarti setelah itu menjadi mudghah, alaqah itu manusia. Lalu dengan kita sempurna sekarang sudah ada di alam dunia. Oh gitu ya. Semuanya di alam dunia, semuanya pasti. Maka kalau kita lihat di salah satu ayat Al-Qur'an di surat Al-Mu'minin itu ya, kalau nggak salah ayat 15, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah kita mengalami masa-masa dari alam roh, kita di alam kandungan hamil yang melalui proses-proses 40 hari sampai 3 kali itu tadi ya Gus. Jadi alam nutfah, alam alaqah, mudghah kita jumlahkan menjadi 120 hari, yang artinya kita ada 4 bulan di alam kandungan itu. Jadi kemudian, kayak yang di masyarakat kita kebanyakan yang mungkin di daerah Jepara ini ya, dan mungkin di Indonesia juga itu ada 4 bulanan itu. Ada 4 bulan karena yang kita ketahui juga dalam kita mengaji, mungkin ulama-ulama kita menyampaikan dari hadis atau apapun dasar sumbernya, ini adalah waktunya gumpalan daging ini diberikan roh. Oh gitu ya. Atau bahasa kalau pernah dengar kalau nggak salah ya di Jawa itu 4 bulan itu ada yang mengatakan bahwa mapati atau menjemput roh gitu loh. Menjemput roh dalam artian di waktu peniupannya didoakan untuk mendapatkan takdir-takdir yang baik gitu ya. Semoga mendapatkan yang baik, jodoh juga. Iya. Rezeki juga yang baik. Atau mungkin Dansul ini pas waktu itu nggak didoakan jodohnya. Mungkin ketika didoakan dia tidur. Oh gitu. Oh iya. Lalu setelah itu, ini agak nganu ya. Sedikit guyon agar jangan dimasukkan hati, masukkan saku aja gitu. Jangan. Nggak usah dimasukkan hati, nanti masuk sendiri. Ya, jadi ini kita pembahasan yang lumayan berat namun kita sajikan dengan ringan untuk bisa kita nikmati bersama, lebih rileks dan ringan ya. Lalu setelah itu Ustaz Hasan, setelah dikeluarkan ke alam dunia ini melalui rahim ibu-ibu kita yang tercinta, itu kelanjutannya bagaimana? Mungkin kalau kita tahu setelah kita di dunia, mungkin inilah dunia ini adalah alam yang paling berat, Gus. Oh gitu ya. Kita ketahui kalau kita bisa introspeksi diri kita, inilah dunia, inilah alam yang paling berat. Karena di sini kita penuh kelalaian, di sini kita penuh kemaksiatan, dan juga penuh sekali dengan lika-liku kehidupan. Gitu. Karena ini adalah bekal kita. Kalau kita menurut hadis Nabi, kalau kita memang umat Rasulullah, mungkin di sini kita hanya kurang lebihnya 63 tahun. Iya. Dan di sini kita dituntut untuk apa yang kita kerjakan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah. Semoga saja Gus. Amin. Kemudian setelah kita mungkin di dunia ini sudah waktunya kita berpulang, semoga saja kita husnul khotimah. Amin. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti mati. Pasti akan kembali. Jadi memang di alam dunia ini adalah alam penentuan di mana kita menyiapkan bekal untuk menjemput kematian dan mengais ataupun memetik hasilnya nanti di alam akhir gitu ya Ustaz. Karena ada kata-kata seperti surat mohon maaf lupa. Seperti kalau kita sudah di dunia, kemudian sudah waktunya kita berpulang, maka ada alam selanjutnya Gus, yang namanya alam barzah. Oh, alam barzah ya. Kita lihat contoh saja kecil,
Kalau kita di bibir pantai. Alam barzah ini alam kubur itu ya? Iya, alam barzah. Oh gitu ya. Ya. Bibir pantai ada air laut dan juga air sungai. Kalau kita cermati dengan baik, ini keduanya tidak mungkin air sungai ini nanti akan asin, tidak mungkin. Oh gitu. Begitu juga air laut ini tidak akan tawar seperti halnya air sungai. Kita tahu bahwa di situ ada pembatas. Iya. Ada pembatas ini, makanya yang pembatas ini namanya barzah, pemisah barzah. Bainahuma barzahum la yabqiya. Iya. Ada surat lagi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kita dustakan. Kemudian alam barzah ini alam penantian kita. Oh gitu ya. Ada yang mengatakan jika kita amal kita baik, maka akan ada yang menemani kita. Amal itu sendiri. Amal itu sendiri. Berarti seperti halnya yang kita pernah dengar, mungkin yang kita pelajari bahwa alam di mana di situ alam yang nanti kita akan teramat begitu kesepian, harta yang kita cari meninggalkan, orang yang kita cintai sudah mulai melupakan, mungkin mantan-mantan yang dulu pernah kita tinggalkan malah mendoakan mungkin ya. Itu di situ kita pasti kesepian, jadi membutuhkan begitu banyak teman sehingga untuk agar tidak kesepian. Apakah teman yang paling baik untuk di alam barzah itu ya? Mungkin kalau kita bicara tentang teman ya Gus, memang teman ini kalau kita di dunia bisa cari untuk berbagai sumber, berbagai kitab kita sudah pelajari. Salah satunya mungkin Gus, berbanyak amal ibadah kita. Oh gitu ya. Amal-amal baik akan menjadi teman yang baik gitu. Teman yang baik juga. Ya semoga saja Gus. Amin. Tapi kalau ada yang tanya, Bapak sudah pernah mengalami kah? Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Gitu ya. Kalau memang kita susah berbicara dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak yakin dengan adanya hari itu, tidak yakin dengan adanya yang namanya teman, nanti kita di alam barzah ini yang susah menerangkan. Yang pasti yang penting kita ikut apa yang diajarkan oleh Rama Kiai kita, guru-guru kita, sampai ulama-ulama NU kita Gus. Oh gitu ya. Karena memang kayaknya seperti halnya yang ada di Al-Quran, kulir ruh min amri robbi, itu kan berarti memang ada batasan-batasan perkara itu yang memang tidak bisa kita logikakan gitu ya. Sehingga itu hanya ranahnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui, dan mungkin orang-orang yang terpilih untuk bisa mengetahui hal tersebut gitu ya. Oh alhamdulillah sekali ya. Berarti ini istimewa sekali dalam pelajaran yang begitu banyak, dan ini dari sumber pakarnya ya. Karena beliau ini adalah setiap hari, bahkan kadang-kadang satu hari mungkin menemui orang-orang yang sudah mulai mendahului kita, bahkan ada 1 sampai 2, 3 gitu ya tadi ya. Mungkin kalau musim-musim ini. Oh musim ada musimannya apa ya tadi? Gini, mungkin ada musim ya. Oh iya gitu ya. Saya katakan musim karena gini, karena dulu ya. Waktu pandemi. Oh pandemi. Memang kita banyak sekali keluhan. Iya. Karena apa? Mungkin satu hari bisa 2 sampai 3, ada 4 juga. Dan kalau kita lihat dari masa-masa itu, satu kecamatan saja per desa itu ada yang 50 Gus. Oh iya Allah gitu ya. Ada yang 50, itu sangat susah kita. Karena kita juga sendiri manusia biasa dan juga mungkin bisa tertular. Ketika itu memang kita ekstra Gus kerjanya, bukan kerja ya kita. Iya. Pokoknya itu pengabdian gitu ya. Itu pengabdian kita pada masyarakat. Ya semoga saja apa yang kita lakukan mendapatkan istilahnya, mendapatkan juga pahala. Amin. Serta merta kita melakukan tugas itu aja Gus. Oh gitu ya, alhamdulillah. Berarti ini memang tugas yang begitu mulia dengan penuh dedikasi dan juga keikhlasan gitu ya. Dan juga ini teman-teman, menurut kami bahwa beliau adalah sosok dan contoh baik untuk kita semua yang masih kaula muda ini, sehingga tidak menutup kemungkinan, tidak seperti halnya stigma yang terdahulu bahwasanya Mudin itu harus tua, harus sudah mempunyai uban yang begitu banyak. Enggak, beliau contoh nyata bahwa kita itu masih memungkinkan, sangat ada potensi untuk bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi Mudin, dan juga bisa begitu manfaat bagi masyarakat kita semua, sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi,
khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, semoga kita bisa terobsesi, bisa mempunyai lecutan bahwa beliau yang masih yang muda ini, yang kelihatannya kalau secara umur kelihatannya masih muda beliau dari raut wajahnya ya. Kayaknya terpaut 17 tahun kita. Ya. Saya baru 20 tahun. Oh, baru 20 tahun. Tapi ada lebihannya, Gus. Oh, gitu. 20 tahun lebih. Lebihnya enggak tahu berapa itu ya? Lebihnya 10 ke atas. Gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ini bentuk-bentuk nyata bahwa anak muda itu bisa mewarnai di kehidupan kita yang mana dulu pada zaman mungkin beberapa tahun yang lalu itu lebih kayak seolah-olah khusus bagi orang-orang yang sudah berumur. Tapi mohon maaf, Gus. Gimana, Ustaz? Kita boleh bercita-cita baik ya. Oh iya. Tapi jangan bercita-cita jadi mutin. Oh iya. Memang karena saya pun juga nggak ada cita-cita, Gus. Gitu ya. Itu. Hanya menerima amanah. Saya posisinya bukan mutin. Kalau di desa hanya sebagai kasih pelayanan saja. Oh gitu. Karena mutin itu juduan yang sudah lama. Yang sudah dan saya di masyarakat gitu. Pada awalnya juga nggak mampu juga, Gus. Berdasarkan keinginan saja. Karena saya cuma sifatnya badal saja. Oh, berarti lebih karena memang kita mencoba untuk bagaimana bisa mewarnai masyarakat dengan apa yang kita bisa manfaatkan untuk orang lain gitu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga kita doakan beliau jadi tambah istiqomah, jadi tambah. Doakan sehat, Gus ya. Amin. Oh iya, ya maaf ini Ustaz dalam kondisi yang Anda ini masih kurang sehat, tapi kita minta waktunya untuk bisa memberikan contoh, bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak betul-betul dan ilmunya yang sudah di-share kepada kami semua ini. Semoga apa yang kita dengarkan dari beliau begitu bisa manfaat pada kita semua, bisa menjadi pelecut kita untuk bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Dan akhirnya dari kami tim Rijalul Ansor PAC Melongo, dalam pertemuan kali ini kita cukupkan salah kata ataupun apapun yang ada dari kami semua ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita hanya bisa memohon untuk semoga apa yang kita berikan, kita sajikan untuk Anda semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari kami akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.